Sobat inovator semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial mesin terbaru, yaitu mesin crushing korporasi otomatis tipe FF660 merek Inovatek. Oke, langsung saja tanpa menunggu lama-lama saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada pada mesin tersebut. Oke, untuk yang pertama-tama di bagian kontrolnya ya, ini terdapat LCD, beberapa tombol dan untuk emergency. Kita akan coba emergensinya, kita putar secara jarum jam. Maka untuk di bagian LCD akan menyala. Nah, di bagian LCD ini terdapat current, set, speed, sama total. Current ini perhitungan berapa jumlah banyak yang sudah kita pergunakan lembarnya. Set ini untuk berapa banyak yang akan kita pakai ya. Jadi untuk settingnya, nah ini untuk speed, set, count ya. Lalu ada speed ini 17 untuk pengaturan speed di bagian tombol sini ya. Ini ada plus speednya, ada minus ya. Lalu di bagian bawah ada total keseluruhannya ya. Untuk produksinya sudah berapa lama. Lalu untuk bagian reset, ini untuk mereset bagian settingannya yang di LCD. Sini ada motor sama pump. Pump ini untuk berfungsi untuk di bagian sebelah sini ya, untuk penghisap. Nah, ini ketika saya tekan, nah dia akan untuk vakumnya ya, untuk vakum udaranya untuk penarikan bagian kertasnya nanti. Lalu untuk di bagian motor, ini merupakan tombol untuk penarikan bagian roller yang sebelah sini. Ya, dia berputar. Ketika saya matikan, dia akan berhenti. Lalu untuk sebelah kanan ada count. Nah, ini untuk perhitungan setnya ya. Kita bisa menambahkan berapa jumlahnya. Ini bisa kita kurangi atau kita tambahkan. Jadi untuk komposisi tombolnya sebagai berikut. Di bagian sisi kanan ini terdapat untuk dua pembatas kertas, bagian kiri dan kanan. Untuk kontrolnya nanti bisa dari sini kita kendorkan, dan bagian ujung untuk settingannya ya. Jadi untuk settingannya bisa kita kendorkan untuk pergeseran ke kiri dan ke kanannya. Begitu pula untuk yang di sebelah kanan. Lalu untuk bagian kecil-kecil ini untuk sirkulasi udara ya. Di bagian lubang ini untuk pengaturan lubangnya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini untuk buka tutupnya ya. Nanti ini bisa kita setting secara manual ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Di bagian tengah di sini ada pembatas kertas yang nanti bisa mengatur dari ketebalan kertas per lembarnya, agar nanti bisa tarikan kertasnya bisa satu-satu ya. Ini sistem mekanik operasionalnya kita kendorkan di komutarnya di bagian sini ya. Kita putar ke kiri berlawanan arah jarum jam ini untuk menaikkan, dan untuk perputaran ke kanan searah dengan jarum jam ini akan membuat unlock pembatas kertasnya, dia akan turun. Oke, selanjutnya untuk fitur lightningnya ya. Ini ada tombol on off nya, kita bisa nyalakan. Nah, ini untuk membantu memberikan cahaya di area sebelah sini ya. Mungkin untuk pengaturan di settingan kertasnya, atau nanti kita bisa arahkan karena ini fleksibel, bisa diarahkan ke manapun. Loh. Oke, di bagian sini terdapat komposisi beberapa pisaunya, kita bisa buka. Untuk komposisi yang pertama, 3 dari kiri, 1, 2, 3. Ini merupakan pisau untuk korporasi. Untuk cara settingnya tetap sama ya. Untuk pergeseran kita bisa kendorkan di bagian sebelah atas, 1, 2, 3 untuk kita menggeser ke kanan dan ke kiri. Lalu untuk turunnya bagian pisau, atau ini ya turunnya bagian pisau, ini nanti bisa kita turunkan menggunakan settingan yang berada di sebelah sini ya, 1, 2, 3. Oke, untuk di 5 sebelah kanan ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Ini merupakan untuk pisau potongnya ya. Untuk settingannya tetap sama. Untuk pergeseran bagian tempat moldingnya ini ya, ini bisa kita kendorkan di bagian atas. Dan untuk menurunkan atau menaikkan bagian pisau ini nanti bisa di bagian sebelah sini. Lalu untuk di bagian depannya di sini terdapat
3 pisau crescing dan 2 untuk penarik kertas. Untuk di bagian yang hijau ini merupakan penarik kertasnya ya, 1 dengan bagian bawahnya, dan ini juga di bagian bawahnya. Lalu untuk pisau crescingnya atau lipatnya ini ada 1, 2. Lalu di sebelah kanan ini 1, 2. Ini nanti kita bisa satukan ya, kita tinggal gunakan aja. Lalu untuk di bagian sini ada 1 sama 2. Untuk di bagian crescingnya, untuk cara settingnya kita bisa kendorkan di beberapa baut ya, seperti yang di 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang di bagian atas. Untuk bagian bawahnya juga sama. Untuk cara settingnya kita tinggal kendorkan aja, lalu kita bisa geser sesuai kebutuhan kita. Oke, untuk di bagian belakang terdapat tray ya. Ini untuk membantu agar hasil crescing atau perforasinya dia tidak keluar. Jadi ini bisa kita naikkan atau kita turunkan, baik yang sisi kanan atau kiri. Kita nanti juga bisa geser sesuai kebutuhan ya. Lalu untuk anek bagian kanan dan kirinya, dan di bagian bawah juga bisa kita geser. Nanti untuk di pergeserannya ada di bagian bawah untuk pergeseran antara kanan dan kirinya. Di bagian bawah ini terdapat pemutar ya. Yolah yang peteng. Di bagian bawah ini terdapat untuk pemutar ya. Ini merupakan pemutar manual untuk di bagian roller bagian atas penyedot atau vakum kertasnya nantinya ya. Ini berfungsi untuk ketika kita ada settingan bagian tebal tipis kertas dan untuk tarikan kertasnya. Oke, di bagian bawah ini terdapat untuk settingan besar kecilnya vakum atau penyedot kertasnya nanti ya. Untuk settingannya ini manual, kita bisa kendorkan lalu kita bisa naikkan ke atas atau ke bawah, disesuaikan dengan besar atau kecilnya sedotan untuk di bagian bahan kertasnya. Oke, ini yang akan kita cobakan adalah 1 crescing dan 1 perforasi ya. Ini yang lebih cenderung untuk yang crescing di bagian roller belakang, untuk yang perforasi atau potong berada di bagian roller depan. Ini yang saya pasang 1 lipat dan 1 perforasi ya. Ini untuk penyebit kertasnya. Oke, ini kita ada bahan, kita akan coba taruh. Oke, untuk cara kerjanya kita tekan untuk bagian pumpnya terlebih dahulu, lalu untuk motor. Oke. Oke, ini kita coba cek untuk hasilnya. Kita akan coba lihat untuk beberapa hasilnya ya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk settingannya ini saya buat 1 lipatan dan 1 perforasi. Kita akan cek untuk perforasinya ya. Ini kita cek 1 perforasinya, yang ini perforasi, yang ini untuk crescingnya ya. Kita cek untuk perforasinya. Oke, ini saya menggunakan kertas HVS ya. Ini untuk lipatnya. Oke. Kita coba untuk yang kertas yang lain. Sama. Ini perforasinya. Dan ini untuk crescingnya. Oke, di sini saya infokan karena di sini memang saya menggunakan perforasi dan crescing ya. Jadi yang kita gunakan untuk pisau perforasi bagian belakang sama pisau crescing di bagian depan. Nantinya jika kita ingin kombinasi lebih banyak pisau perforasi atau pisau crescingnya, diusahakan untuk penarik kertasnya berada di paling pojok sendiri ya. Jadi untuk penarikan kertas agar seimbang antara bagian kanan dan kiri. Untuk keseluruhannya sesuai dengan settingan yang kita butuhkan ya. Untuk penempatan posisi pisau crescing atau pisau perforasinya.
Oke, di bagian sebelah sini terdapat sensor untuk counter kertas ya. Jadi untuk sensor counter kertasnya ini terbaca pada LCD yaitu current. Nah, ini kita bisa lihat. Ini masih nol ya karena belum berjalan untuk kertasnya. Nah, current ini sendiri memiliki jeda ya. Jadi ini kita bisa setting jika nanti lembar kertasnya yang berjalan antara 5 atau 10 bisa kita jeda nantinya. Nah, ini kita akan contohkan. Ini setiap 5 lembar dia akan jeda berhenti ya, lalu dia akan berjalan kembali. Oke, kita cobakan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini berhenti, jalan lagi. 2. Oke. Oke. Jadi sesuai ya, setiap 5 lembar maka dia akan mempunyai jeda ya. Untuk settingan jedanya, ini kita bisa tekan tombol reset dan speed bawah bersamaan. Nah, di bagian interval merupakan untuk jedanya ya. Jadi nanti bisa kita tambahkan atau kita kurangi sesuai kebutuhannya aja. Ini semakin besar angkanya maka jedanya akan semakin lama ya. Jika semakin kecil angkanya maka jeda antar kertasnya semakin cepat. Mengembalikannya kita tekan bersamaan kembali. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk fitur currentnya bisa terbaca. Oke, demikian untuk tutorial mesin crushing perforasi otomatis tipe FF660 merek Novatek. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya. Tunggu video-video mesin-mesin terbaru dari Novatek lainnya yang lebih asik dan menarik. Salam dari saya, sukses selalu.